dengan tauhid sosial. Karena tema kita adalah tauhid sosial, kemudian kata kuncinya ada pertahanan, kata kuncinya ada COVID-19. Kawan-kawan sekalian, saya mulai dari satu kutipan penting menurut saya. Dalam kondisi wabah COVID-19 yang saat ini dialami dunia, setidaknya kurang lebih 8 juta orang itu sudah terjangkit dan sudah lebih dari 1 juta orang yang kurang dari 1 juta orang yang sudah meninggal dunia. Tentu wabah ini tidak bisa dianggap remeh karena peristiwa-peristiwa serupa, wabah-wabah seperti ini kan banyak terulang dalam setiap peradaban kita. Dulu ada wabah pes, kemudian ada wabah lepra, kemudian juga ada wabah flu Spanyol dan sebagainya. Jadi ada pengulangan dalam sejarah kita dalam wabah ini. Nah, di tengah wabah seperti ini, kita tidak punya pilihan yang banyak. Menurut saya pilihan kita hanya dua. Pertama adalah membangun solidaritas, kemudian kedua melakukan propaganda pecah belah. Saya pikir dunia juga dihadapkan pada dua pilihan itu. Apakah pada saat ini kita memilih membangun solidaritas kemanusiaan, atau yang kemudian kedua melakukan propaganda pecah belah. Nah, kenapa saya menyebutkan ini? Karena di tengah wabah sendiri, misalnya dunia di bawah ancaman perang di satu sisi ya, di Laut Cina Selatan ada pengerahan kapal perang besar-besaran. Amerika mengerahkan 3 kapal induknya ke Laut Cina Selatan, pun demikian dengan Cina, kemudian Australia juga sudah bergabung, dan sebagainya. Jadi seperti ada ancaman perang di tengah wabah. Tadi yang saya sebutkan, pilihan kita membangun solidaritas atau tadi membangun solidaritas, atau tadi yang saya sebutkan membuat pecah belah atau propaganda pecah belah. Nah, pilihan tidak banyak, cuma itu, dan sekarang kita tadi saya sebutkan potensi perang dunia dan sebagainya yang kemudian kemungkinan bisa juga mengancam kita. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia juga pilihannya sama, apakah membangun solidaritas atau kemudian kedua melakukan propaganda pecah belah. Propaganda pecah belah. Nah, pilihan di Indonesia juga kita dihadapkan pada dua masalah itu. Misalnya ya sekarang pecah belah ada sekelompok partai politik yang kemudian mengendos undang-undang yang menyebabkan pecah belah. Kemudian di sisi lain sekelompok masyarakat masih dihadapkan pada wabah COVID-19, dan kita juga dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sulit dan sebagainya. Kita menghadapi banyak hal sehingga membutuhkan penyikapan. Nah, penyikapannya cuma dua tadi. Nah, saya pikir kalau ditanya ke warga Muhammadiyah akan pilih yang mana, saya pikir jawabannya bukan hanya retorik. Maksud saya retorik adalah kita pilih membangun solidaritas, tapi sudah dikerjakan oleh Muhammadiyah. Melalui apa? Ya tentu melalui aksi-aksi, sampai dengan detik ini keterlibatan Muhammadiyah dalam aksi-aksi sosial solidaritas COVID itu nyata hampir di seluruh Indonesia. Nah, tapi saya ingin katakan begini, di tengah COVID-19 ini sebenarnya ini semakin memperteguh Muhammadiyah tentang tafsir Muhammadiyah tentang tauhid sosial. Nah, tadi saya sudah jelaskan
apa pilihan kita antara dua tadi, yaitu membangun solidaritas atau membangun propaganda pecah belah. Kita tentu pilih membangun solidaritas. Kemudian kedua, di tengah COVID ini, kemudian seolah ini memperteguh gitu ya, memperteguh pemaknaan atau tafsir Muhammadiyah tentang tauhid sosial. Saya sering sebut begini, Muhammadiyah itu produk dari aksi tafsir tauhid sosial. Kenapa saya sebut begitu? Karena sejatinya yang mengusung di awal gerakan Islam misalnya terkait dengan tafsir tauhid sosial itu kan kelompok-kelompok pembaharu Islam. Misalnya sebutlah Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, semuanya mengusung gerakan tauhid sosial sebenarnya. Kenapa? Karena mereka ingin mengimplementasikan ajaran Islam itu sebagai panduan hidup yang utuh. Dia tidak sekedar digunakan sebagai simbolisasi kesolehan pribadi, tapi kemudian dia sebagai manifesto dari kehidupan sosial kita. Misalnya yang paling sederhana saja, kalau Pak Amin Abdullah menyebutkan tauhid sosial itu sebagai faith in action, keimanan yang kemudian diaksentuasikan dalam aksi kehidupan sosial. Kalau istilahnya Pak Amin Rais yang bukunya Tauhid Sosial justru menyebutkan ya keimanan yang kemudian dimanifestasikan atau dilaksanakan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, kan sebenarnya wacana ini adalah wacana gerakan-gerakan pembaharuan Islam dulu, yang bagaimana mempertemukan keimanan yang kalau bahasa kita sehari-hari itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada manusia. Dan doa-doa kita sebenarnya menunjukkan juga doa-doanya tauhid sosial itu. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu juga simbolisasi doa-doa tauhid sosial, bahwasannya kita berharap hasanah itu bukan cuma di akhirat tapi juga selamat memperoleh hasanah di dunia. Jadi dalam Islam itu tidak ada dikotomi. Misalnya dulu ada tasawuf tradisional, kemudian Buya Hamka memperkenalkan tasawuf modern. Tasawuf yang tradisional itu yang bersifat lebih mendekatkan diri pada uzlah, menjendiri dan sebagainya. Kemudian Buya Hamka menerjemahkannya lebih dekat dengan tauhid sosial, yaitu tadi pendekatan tauhid tasawuf modern dan sebagainya. Jadi mainstream pemikiran tauhid sosial itu adalah mainstream gerakan pembaharuan Islam. Kalau di Indonesia itu adalah mainstream atau arus besar dari pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan. Makanya Mbah Dahlan itu dikenal sebagai man of action. Beliau menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam bentuk aksi. Beliau menerjemahkan ayat-ayat, surat-surat dalam Al-Quran itu dalam bentuk aksi. Kita anak-anak Muhammadiyah atau jamaah Muhammadiyah kan seringkali mendengarkan ceramah bagaimana Mbah Dahlan itu mengulang-ulang pengajian tentang surat Al-Ma'un, dan demikian juga dengan surat Al-Asr dan seterusnya. Itu simbolisasi atau statement yang menunjukkan bahwasannya Muhammadiyah itu adalah produk tauhid sosial itu sendiri. Nah, berangkat dari situ menurut saya produk tauhid sosial ini memperoleh momentum yang semakin kuat di era COVID ini. Nah, kenapa? Karena ternyata salah satu yang kita butuhkan di era COVID ini menurut saya, pertama,
adalah solidaritas kemanusiaan, kemudian yang kedua penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, dan itu adalah mainstream pemikiran dari Islam modern. Kenapa saya sebutkan pertama adalah atau kalau kita balik gini, COVID-19 ini momentum tauhid sosial dengan mendekatkan diri mainstream pemikiran Islam modern. Yang pertama adalah tadi saya sebut percaya dan melandaskan diri pada ilmu pengetahuan, kemudian kedua pada gerakan solidaritas kemanusiaan. Kenapa saya sebutkan mendasarkan diri pada ilmu pengetahuan? Misalnya begini, ketika Muhammadiyah memutuskan haram merokok misalnya, tak fatwa walaupun itu masih debatable, yang didengar oleh para ulama tarbiyah kita tentu adalah para dokter, para ahli-ahli kesehatan terkait dengan mudaratnya rokok. Pun demikian ketika para ulama tarjih kita dan Muhammadiyah memutuskan untuk menghimbau jamaahnya itu sementara tidak sholat Jumat dulu, diganti dengan sholat zuhur, atau tidak sholat berjamaah di masjid dulu, tapi diganti sholat berjamaah di rumah. Rumah dijadikan masjid-masjid kita, gitu kan? Itu fatwa itu, anjuran itu dikeluarkan Muhammadiyah itu tidak sekedar didasari oleh pendekatan fikih, tapi didasari oleh kepercayaan Muhammadiyah itu terhadap ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena saran dari para ahli wabah, para ahli kesehatan, bahwasannya virus ini itu bisa menular dengan cara banyaknya interaksi. Semakin banyak berinteraksi dengan pihak lain, orang lain, maka potensi penularannya semakin tinggi. Nah, bagaimana cara melawan supaya virus ini tidak menyebar? Maka harus dibatasi interaksi. Maka kemudian keluarlah himbauan Muhammadiyah untuk melakukan sholat berjamaah itu di rumah. Kemudian sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Bahkan kemarin sholat Idul Fitri itu diganti sholatnya di rumah, berjamaah di rumah. Nah, itu kan tadi yang saya sebutkan, semuanya didasari oleh ilmu pengetahuan. Artinya teks fikih itu dikontekstualisasikan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Dan wabah, kita nggak bisa percaya dengan wabah itu berdasarkan teori konspirasi misalnya, mendasari wabah itu dengan dengar-dengar satu kelompok. Kira-kira begini, kalau orang Muhammadiyah nganggap kalau kita mau paham tentang penyakit, tentang wabah, ya tanya ke dokter, bukan tanya Dhanil Anjar, kira-kira gitu. Nah, kalau mau tanya tentang wabah, tentang penyakit, ya tanya ke dokter, bukan tanya ketua umum Muhammadiyah, kira-kira begitu. Kenapa? Karena kita mendasarkan diri kita, kepercayaan kita, beragama kita, itu juga didasar kontekstualisasinya, itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, saudara-saudara, teman-teman sekalian, kemudian kedua apa tadi? Membangun solidaritas. COVID-19 itu tentu memberikan dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik. Yang paling kerasa misalnya sebutlah dampak ekonomi. Maka pilihan kita tentu adalah membangun solidaritas. Makanya Muhammadiyah bikin MCC, bikin macam-macam. Nah, tinggal saja yang harus saya ingatkan itu adalah bagaimana memanage solidaritas ini lebih baik. Saya ingin menyampaikan satu hal yang paling penting menurut saya hari ini dalam membangun solidaritas tidak cukup
kalau kita kemudian sekedar melakukan campaign seolah-olah kita ingin membantu masyarakat, tapi seringkali kita lupa memberikan bantuan ke internal. Saya ingin sebut begini, membangun solidaritas yang harus dilakukan Muhammadiyah itu harus berdimensi inward looking, ke dalam. Jadi gerakannya harus dimulai dari membangun solidaritas komunal. Jadi harus dipastikan dulu bahwasannya warga Muhammadiyah itu yang terdampak COVID-19 misalnya secara ekonomi itu terbantu. Misalnya pastikan dulu seluruh warga Muhammadiyah terproteksi, jangan sampai terjangkit COVID-19 dan sebagainya. Jadi pendekatan solidaritas dari dampak COVID-19 itu harus berdimensi inward, ke dalam. Sehingga kalau saya berpikirnya begini, kalau saja semua komunitas, karena di Indonesia kan kita punya banyak komunitas nih, termasuk NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis dan sebagainya. Kalau dan kelompok agama lain, kalau semuanya membangun solidaritas dan proteksi komunal masing-masing, maka pertahanan kita akan kuat nih, kuat dari serangan virus ini karena komunitas-komunitas ini menjaga komunitasnya masing-masing dengan baik. Nah, itulah menurut saya yang bisa dan harus dilakukan Muhammadiyah. Jadi kawan-kawan sekalian, berangkat dari tauhid sosial tadi kita dapat momentum, dan hari ini yang harus kita lakukan tentu adalah pilihannya hanya kalau pendekatan tauhid sosial, maka Muhammadiyah berdasarkan diri pada percaya pada ilmu pengetahuan, kemudian kedua membangun solidaritas. Sementara yang bisa saya sampaikan itu nanti kita bisa bahas dengan dialog. Terima kasih. Astabikul khairat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Dhanil Anzar Simajuntak yang dalam pengantarnya menyampaikan tentang tauhid sosial ya, tentunya dalam perspektif pertahanan di masa pandemi COVID-19. Saya mencatat menggarisbawahi ya bahwasanya pada kesimpulannya itu kita hanya punya dua pilihan ya. Yang pertama, kita melihat ada propaganda pecah belah. Kemudian yang kedua, membangun solidaritas kemanusiaan. Dan pilihan ini telah dijalankan ya oleh Muhammadiyah. Bahkan MCCC ya, Muhammadiyah COVID Center, Comment Center COVID-19 itu telah didirikan ya, bahkan lebih awal daripada yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga ini membuktikan bahwa tauhid sosial kita itu begitu berjalan ya, walaupun memang gagasan ini juga dipengaruhi oleh para pemikir-pemikir Islam ya kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Jalaluddin Al-Afghani. Dalam hal sisi pertahanan tentunya banyak sekali isu ya, bagaimana kelompok barat dan timur juga melakukan peran termasuk intercept unjuk kekuatan di Laut Cina Selatan. Baik, pada kesempatan kali ini ya tentu juga tidak ketinggalan ya isu dalam negeri yang memang terkait dengan hal-hal kebijakan yang mungkin atau dinamika daripada proses yang ada saat ini, terutama di kalangan parlemen, yang juga bisa memberikan kegaduhan atau memecah belah daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, saya selaku host yang pertama, ya saya kira cukup menarik pada pengajian malam hari ini yang disampaikan oleh Bang Dhanil. Kita buka sesi pertama penanya, ya nanti kita akan lebih banyak diskusi saya kira, karena tentu akan sangat menarik ya apabila pengajian kita hidup ya. Baik, yang pertama saya beri kesempatan pada Ustadz Subhan Al-Banjari, ya Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur. Pada Ustadz Subhan dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran ya? Alhamdulillah.
kedengaran. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Daniel yang berkesempatan meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama. Kebetulan saya diminta untuk menjadi Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah dan hari ini Mas Yakub yang menghandle untuk mencari ustadznya. Jadi sebuah penghargaan yang luar biasa dari Pak Daniel ya, meluangkan waktu untuk kami yang ada di Kutai Timur. Dan kami ini Pak Daniel perlu kami sampaikan, luasnya Kutai Timur itu kabupaten kami itu sama dengan luasnya Jawa Barat. Penduduknya hanya 400.000 saja. Sementara Jawa Barat penduduknya adalah 40 juta. Jadi mohon maaf kalau di sini partisipan yang terlibat hanya 39, tapi biasanya yang live Facebook itu sekitar 1.000-an, 800 sampai 1.000 orang, karena memang wilayah kami susah menjangkau kalau pakai paket-paket terbatas itu. Baik, menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Daniel tadi sangat menarik sekali, berkaitan dengan istilah tauhid sosial. Saya pernah membaca buku ya seorang ilmuwan Muslim, namanya adalah Ali Asghar Engineer. Dia menulis tentang Islam dan pembebasan. Jadi dia melihat bahwa sesungguhnya mission atau tujuan utama itu Islam itu diturunkan adalah memang dalam rangka untuk membangun tatanan sosial. Jadi kalau umpamanya pada saat ini disebut bahwa ada terjadi berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa, termasuk tadi ada isu umpamanya tentang rancangan undang-undang berkaitan dengan Pancasila yang telah digagas oleh salah satu partai, kemudian ternyata ini mengalami persoalan yang sangat reaktif dari ormas Islam, MUI, Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Saya berpikir bahwa memang pertanyaan sederhana nih Pak Daniel, apakah kira-kira umat Islam itu dia hanya akan bangkit ketika ada persoalan yang visinya itu sama untuk kita harus bangkit? Jadi kalau isu-isu kemarin misalnya ketika pemilu Pilpres itu susah bersatu, tapi ketika persoalannya sama, ya ketika isu tentang ketuhanan itu diungkit, maka sepertinya visinya sama. Padahal kalau kita lihat lagi misalnya ajaran sosial itu sangat tinggi. Ya, katakanlah misalnya persoalan pandemi ini, itu umat Islam itu tidak berjibaku semuanya untuk bisa sama-sama terlibat dalam menanggulangi ini. Itu satu contoh saja. Belum lagi kejadian-kejadian yang lain, misalnya kejadian-kejadian tsunami beberapa waktu yang lewat. Tapi yang jelas memang artinya saya sependapat bahwa esensi ajaran Islam itu sangat mementingkan nilai-nilai sosial. Saya teringat dulu ketika membaca sebuah buku Islam Rasional karangan Profesor Harun Nasution. Ketika beliau menulis Islam Rasional, sesungguhnya kata beliau esensi nilai-nilai ajaran Islam itu antara nilai-nilai sosial dengan nilai-nilai individual itu jauh lebih tinggi nilai-nilai sosial. Jadi kalau dibandingkan ayat-ayat dalam Al-Quran itu nilai-nilai ajaran Islam sosial itu lebih banyak ketimbang nilai-nilai individual. Jadi artinya kesalehan individual dan kesalehan sosial itu memang harus seimbang. Tapi artinya seringkali bahwa kita umat Islam itu lebih mementingkan kesalehan individual, sehingga ketika misalnya ada warga, ada barangkali keluarga besar, mungkin sebangsa, setanah air, atau mungkin seakidah, seiman, seorganisasi yang kena musibah, kita kurang peduli. Jadi kesalahan individualnya, tapi kalau kita urusan ibadah, katanya umat Islam haji berkali-kali, itu terkenal. Makanya tahun ini ketika diadakan penundaan ibadah haji, ribut gitu ya. Tapi ketika persoalan sosial, cuek dan sebagainya. Nah ini kira-kira persoalan ini apa masalahnya? Mungkin itu saja Pak Yakub sebagai pengantar. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ustaz Subhan. Nah, ini Ketua Majelis Tabligh kita ini. Jadi pertanyaannya cukup panjang terkait juga dengan statement-statement beliau. Jadi tauhid sosial ya. Jadi antara Islam dan kebebasan pada prinsipnya adalah esensinya adalah tatanan sosial. Nah, sebenarnya kalau saya menangkap daripada ini hanya ada dua. Yang pertama, apakah kira-kira umat Islam itu akan bangkit bersama-sama ketika ada visi yang sama dan salah satunya misalnya musuh bersama dalam hal ini isu ketuhanan. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa nilai sosial, kalau saya garis bawahi di sini, itu nilainya lebih besar dalam Islam itu daripada nilai individual. Namun pada realita yang ada, yaitu justru nilai-nilai individual itu justru lebih menonjol daripada nilai-nilai sosial. Dalam satu contoh misalnya dalam hal peristiwa penundaan haji pada tahun ini. Karena sebelum-sebelumnya haji itu biasanya dilaksanakan dan bahkan daftar antrinya itu 22 sampai 25 tahun orang masih rela untuk mengantri dengan bersabar. Saya kira 2 poin pertanyaan dan saya kira cukup panjang kepada Bang Dhanil. Dipersilakan untuk langsung menanggapi. Iya, saya menjawab beberapa hal ya. Kalau dalam pandangan saya justru Ustadz tidak ada tuh dikotomi kesolehan sosial atau kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial. Ya, tadi ya dia integral. Misalnya kita ambil ayat-ayat yang populer lah atau hadis yang populer, ayat yang populer. Misalnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kan populer sekali, tapi itu simbol misalnya bahwasannya sholat itu yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ibadah ritual itu kemudian dikoneksikan selalu dengan kehidupan sosial. Misalnya gitu, kenapa pahala pahala sholat di masjid itu jauh lebih besar ketimbang sholat di rumah? Atau kenapa pahala sholat berjamaah jauh lebih besar ketimbang sholat sendiri? Itu kan sebenarnya simbolisasi bahwasannya itu cara kita menjelaskan saja kepada orang awam bahwasannya memang grade tingkatan ketika kita beriman, ketika kemudian itu dikoneksikan keimanan itu dengan pendekatan tauhid sosial atau didekatkan dengan kehidupan sosial, itu semakin tinggi begitu loh. Makanya ketika ketika muncul gerakan-gerakan uzlah, tasawuf segala macam ya. Kemudian seperti ada gerakan baru misalnya ya, kelompok-kelompok Islam modern untuk kemudian mendorong tidak ada tuh dikotomi antara kehidupan dunia dengan akhirat gitu ya. Kan orang selalu gini kejar seolah-olah melakukan dikotomi kehidupan dunia dan akhirat. Termasuk misalnya kan kalau kita di Muhammadiyah kemarin pas kampanye segala macam kan selalu gitu. Udahlah jangan bawa-bawa politik, bawa agama dalam politik. Kan selalu sering begitu. Jangan sedikit-dikit bawa politik, bawa agama dalam politik. Saya selalu jawab, saya nggak pernah bawa agama sedikit-sedikit dalam politik. Saya bawa banyak-banyak, saya bilang. Saya bawa banyak-banyak agama dalam kehidupan politik. Kenapa? Akhlak dalam agama itu harus dihadirkan dalam kehidupan politik. Karena kita diatur oleh semuanya. Jadi justru saya melihat tidak ada tuh dikotomi kesolehan sosial, kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial. Kalau orang yang disebut soleh bagi saya, itu adalah orang yang secara ritualnya baik, tapi juga baik tentu kehidupan sosialnya. Kalau dia ritualnya baik, tapi kemudian tidak baik kehidupan sosialnya, bagi saya nggak soleh begitu. Coba lihat Pak, kita yang pengajian yang selalu kita sebutkan, misalnya pengajian Al-Ma'un itu berulang kali kan surat Al-Ma'un itu jelas. Jadi orang yang adalah orang yang mendustakan agama, orang yang tidak ngurus anak yatim, yang menghardik anak yatim. Coba bayangkan. Jadi orang yang nggak ngurus anak yatim, yang menghardik anak yatim, nggak memberi makan orang miskin, itu adalah orang
yang mendustakan agama. Gitu. Jadi itu ayat sosial gitu. Itu ayat yang mengatakan, ibaratnya kalau dalam bahasa bebas yang saya terjemahkan, nggak berguna tuh sholatmu, nggak berguna tuh puasamu, kalau kamu nggak ngurusin anak yatim, kalau masih hardik anak yatim, kamu nggak ngasih makan orang miskin. Kan bahasa kampungnya kira-kira gitu, nggak guna tuh sholat kalian, nggak guna tuh puasa kalian, kalau kalian nggak ngurusin kehidupan sosial. Tuh ibaratnya kan kita mengerjakan sesuatu, itu sesuatu yang kita kerjakan tuh nggak bermanfaat sama sekali kalau yang kehidupan sosial itu kita kerjakan. Jadi menurut saya nggak ada dikotomi, tapi memang itu integral, dia menyatu gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan cara ini modernnya dan majunya cara berpikir Mbah Dahlan. Bapak pembaharuan Islam misalnya, gerakan pembaharuan itu memang Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh. Beliau mencetuskan pembaharuan dalam Islam. Tapi Kiai Dahlan mengunyah, sebutlah begitu, mengunyah pemikiran Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, itu tidak sekedar jadi pemikiran beliau yang kemudian beliau tulis dalam bentuk kitab. Kitabnya Mbah Dahlan kan orang-orang di luar kan sering bilang itu Mbah Dahlan kiai tapi kitabnya mana? Kitabnya Mbah Dahlan itu adalah Muhammadiyah. Beliau tadi kan saya sebutkan Mbah Dahlan ini menggunakan ayat dan menggunakan surat itu sebagai aksi beliau. Beliau baca surat, kemudian surat-surat itu atau kitab-kitab itu atau ayat-ayat itu dihidupkan dalam kehidupan sosial beliau. Makanya panti asuhan, sekolah dan sebagainya. Jadi man of action kan dikenalnya. Artinya apa? Coba bayangkan Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani yang kita tahu beliau mencetus gerakan pembaruan Islam. Tapi Mbah Dahlan sudah 100 tahun lebih produk pemikirannya itu tidak berhenti jadi bahan bacaan, tapi dia atau bahan pemikiran, tapi dia menjadi gerakan, gitu loh. Jadi gerakan, dia bergerak sampai dengan hidup. Kita ini produk-produk dari gerakan yang dicetuskan oleh Mbah Dahlan itu. Jadi menurut saya, Ustadz, momentum sekarang ya harus digunakan untuk melakukan itu. Nah, saya mau katakan apa? Saya sepakat tadi, umat Islam seringkali mudah tersulut untuk hal-hal yang isunya sebutlah akidah segala macam, itu mudah tersulut. Artinya kalau akidahnya misalnya kalau nabinya diganggu atau akidahnya diganggu, misalnya kalau di dalam konteks Indonesia ada Pancasila, ada macam-macam itu diganggu, itu bersatu dia. Tapi seringkali kita abai ketika yang diganggu adalah produk dari akidah itu. Sebutlah ya, ada ketidakadilan hukum yang dipertontonkan. Nah, itu belum tentu juga kita bisa bersatu. Misalnya ada aparat hukum yang yang diperlakukan secara tidak adil. Ada aparat hukum pejuang anti korupsi yang diperlakukan tidak adil. Yaitu nggak ada bersatu. Paling komen di sosmed, teriak-teriak segala macam, tapi ya kosong semuanya sebenarnya, karena saya sudah mengalami banyak hal, Pak. Jadi apalagi sekarang era netizen maha tahu, gitu. Netizen kita kan semuanya maha tahu, apapun bisa dia komentarin tanpa perlu baca dan tanpa perlu tahu informasi yang benar. Jadi saya pikir sekarang momentumnya itu adalah momentum tauhid sosial. Maksud saya adalah bagaimana menyadarkan umat bahwasannya yang namanya perjuangan Islam itu tidak sekedar berhenti pada simbol-simbol akidah saja, tapi manifesto atau aksentuasi dari akidah itu pun harus diperjuangkan. Aksentuasi dari akidah itu ya seperti tadi, kalau ada ketidakadilan, maka juga kita harus berdiri tegak untuk membela. Kira-kira begitu, Pak Ustadz Subhan. Oke,
Terima kasih, Terima Ustaz. kasih. Sama-sama Ustaz Subhan. Terima kasih. Saya kira Ustadz Subhan cukup puas dengan jawaban Bang Rahnil dan mudah-mudahan puas, Pak. Jadi ya saya pikir Ustadz Subhan juga pakar daripada pengamat ya, pakar sekaligus pengamat ya beliau. Selanjutnya ada yang angkat tangan ya, yaitu Ahyar ini dari mana? Silahkan Ustadz Ahyar untuk memperkenalkan diri, nama dan dari mana. Spotlight. Ambilkan. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada ya mungkin ada gangguan. Selanjutnya yang lain silahkan untuk angkat tangan. Atau ya waktu masih panjang ini karena kebetulan narasumber kita ini pemuda ya. Pak Nurholis. Oke, Ustadz Nurholis, Ketua Lazis Mukutim ingin bertanya. Silakan Ustadz Nurholis. Terima kasih atas waktunya, menarik sekali paparan Bang Daniel. Saya melihat jika ditinjau dari pertahanan dalam arti perlindungan rakyat, masyarakat, maka apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini, yaitu memulai kehidupan baru, new normal, itu dapat diartikan sebagai satu kepasrahan. Atau yang sering dipakai orang itu kata terserah, itu terserah sajalah kalau begitu, mau hidup mau mati begitu. Jadi mana yang kuat itu yang masih bisa bertahan, yang tidak kuat ya silahkan minggir atau pindah dunia, pindah alam begitu. Jadi padahal kalau kita lihat secara seksama bahwa hampir semua ormas, bukan hanya ormas Islam tapi semua ormas masyarakat itu berlomba untuk membangun solidaritas dengan cara memberikan kepeduliannya. Misalkan Muhammadiyah membangun MCCC, dan ormas-ormas lain juga seperti itu, yang senada dengan itu. Tetapi kok malah pemerintah bersikap seperti itu, seakan-akan malah tidak lebih peduli begitu. Itu bagaimana menurut Bang Daniel itu? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Kajian pemerintah pusatnya seperti apa maksudnya itu, Bang Daniel? Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi Pak, intinya apa tadi? Nanti saya ini kan, Bang. Oke, terima kasih, Ustadz Cak Nur. Jadi kalau saya menggarisbawahi, di sini ada pertahanan itu terkait dengan perlindungan rakyat. Jadi di sini ada aksi pemerintah, ada aksi rakyat. Dalam hal ini aksi rakyat banyak digagas oleh kekuatan sosial, baik sosial maupun sosial politik. Dalam hal ini salah satu contoh Muhammadiyah membangun MCCC, Nahdlatul Ulama, ada dengan gerakannya Persis, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Jadi di sini yang dipertanyakan oleh Ustadz Cak Nurholis itu adalah ketika masyarakat peduli, ternyata ada kebijakan semacam herd immunity. Nah itu, jadi yang dipertanyakan ada perbedaan kebijakan antara kepedulian yang ada dari masyarakat dengan kebijakan herd immunity yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Silakan Bang Daniel. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang terus terang keunikan dan kehebatan Indonesia itu salah satunya banyak komunitas sosial yang kemudian banyak yang terlibat melakukan peran-peran membantu pemerintah, dan itu sejak zaman kemerdekaan kita. Dan bagi saya itulah kekuatan Indonesia. Salah satu kekuatannya ada di komunitas masyarakatnya. Dalam hal ini komunitas seperti komunitas agama,
Muhammadiyah, NU, kemudian dan sebagainya, yang kemudian seringkali melakukan inisiasi lebih maju dibandingkan dengan pemerintah untuk menjaga komunitasnya dan secara umum menjaga Indonesia. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau saya merujuk ke Undang-Undang Dasar kita, alinea ke-4, Pak, tugas utama dari kehidupan, tugas utama dari pemerintah, kalau kita merujuk dari Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan alinea ke-4 itu ya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Itu kalimat pertama, Pak. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalimat yang pertama dan utama tadi adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Artinya apa? Pertahanan dalam konteks keamanan, masyarakat merasa secure, aman dari wabah, dari sakit, itu tugas utama negara. Baru diikuti yang kedua nanti kan memajukan kesejahteraan umum, itu baru ekonomi dan sebagainya. Sekarang secure dulu. Nah, ini pertanyaan Bapak serba sulit bagi saya secara pribadi, karena saya dalam posisi juru bicara Presiden, di sisi lain tentu saya punya pandangan, gitu ya. Nah, sekarang pemerintah mengalami dilema menurut saya. Dilema yang paling terasa itu adalah di satu sisi kita harus berpijak pada kesehatan, artinya saya sebutnya perspektif rejim kesehatan. Rejim kesehatan ini yang penting ya udah kita harus totally, kalau di luar itu kan lockdown, kita PSBB, artinya seluruh rakyat itu untuk, karena wabah ini kan cirinya kalau dia semakin banyak interaksi penularan semakin tinggi, maka dia harus dikarantina. Jadi totally lockdown atau PSBB, masyarakat nggak bisa berkegiatan sama sekali selama 14 hari, itu pasti turun, kira-kira begitu. Nggak ada yang keluar, nggak ada yang berinteraksi. Itu rejim kesehatan. Rejim ekonomi misalnya, ya sudah masyarakat tetap berkegiatan, tapi ada dimensi kesehatannya, yaitu patuhi protokol kesehatan. Saya mau sebutkan kenapa. Pemerintah dalam konteks dilema kenapa. Pak, kalau totally lockdown, tentu ekonomi kita mati. Karena nggak ada kegiatan ekonomi. Itu pertama. Orang di dalam rumah, artinya mereka yang tidak bisa bekerja, yang tidak punya tabungan, segala macam, pasti butuh makanan dan segala macam. Nah, pertanyaannya tentu, pemerintah punya keterbatasan nggak? Pasti punya keterbatasan. Nggak bisa membiayai seluruhnya kebutuhan masyarakat itu. Nah, kalau dalam posisi saya itu, misalnya ya, itu faktanya. Sehingga pilihan pemerintah tentu bukan totally lockdown atau total berdiam diri di rumah, tapi kemudian pilihannya adalah kombinasi rejim ekonomi dan rejim kesehatan dalam bentuk apa? Protokol kesehatan. Ini memang pilihan tidak mudah. Kenapa? Karena kita punya masalah dengan kedisiplinan di satu sisi, kemudian ya kalau ada inkonsistensi di kebijakan pemerintah, misalnya dalam konteks pemerintah daerah, kemudian ada kebingungan dan sebagainya, ada respon yang kita yang harus kita perhatikan. Jadi saya melihatnya Pak Subhan ya tadi. Jadi kuncinya menurut saya ada di protokol kesehatan. Kalau kita patuhi protokol kesehatan sambil berkegiatan, saya pikir ini akan cukup membantu untuk melindungi semua pihak. Tapi ya kita ada punya masalah juga. Kalau Lee Kuan Yew dulu kritik begini, Asia doesn't need demokrasi, Asia need disiplin. Kita butuh disiplin memang. Nah, masyarakat Indonesia
masih ada yang ngelihat oh COVID ini ini buatan aja, ini nggak ada COVID itu segala macam, kan masih ada yang berpikir seperti itu. Nah, oleh sebab itu menurut saya sekarang yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kelompok sosial itu adalah ikut kampanye, ikut menyadarkan publik tentang pentingnya protokol kesehatan. Kita bisa berkegiatan sebagaimana mestinya, tapi dengan kebiasaan baru. Saya enggak kurang bersepakat sebenarnya dengan penggunaan istilah new normal, karena orang-orang di kampung, orang-orang di Kutai Timur, di kampung-kampung itu bingung Pak, new normal itu opo katanya. Tapi ya, kebiasaan baru lah, kira-kira begitu. Jadi kebiasaan baru kita dalam menghadapi COVID itu apa? Ya pakai masker, sering cuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak dan seterusnya. Saya pikir itu Pak. Selebihnya mungkin dalam posisi saya tidak bisa jawab dengan gamblang terkait dengan itu. Terima kasih atas respon yang disampaikan. Telah angkat tangan satu penanya, ya, Pak Oki. Oki dari Pemuda Muhammadiyah Kutim, dari unsur pemuda PD Pemuda Muhammadiyah Kutim. Namun sebelum itu kami sapa dulu ya. Di sini ada Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Pak Samsul Hidayat. Selamat datang. Jadi mantau pengajian kita. Pengajian kita dipantau oleh Majelis Tabligh PP, Pak. Kemudian tadi dari PDM Bontang, lupa saya sebutkan. Juga dari unsur PWM ada 2 orang dan selalu rutin masuk. Jadi ada Ustadz Abdul Aziz, ada Bang Ahmad Suparno. Beliau ini punya ikatan emosional dengan Kutim. Jadi Bang Abdul Aziz mertuanya orang Sangkulirang, Bang Nono itu kakak iparnya di Rantau Pulung, Pak. Jadi saya kira memang wajar ya, sudah selayaknya untuk bergabung bersama pengajian kita. Dan juga ada Ketua PWNA Kaltim, Nelly Boru Harahap. Selanjutnya kami persilahkan Oki Fauzi dari PDPM Kutim. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bang Daniel, ini masalah isu konspirasi. Nah mungkin isu konspirasi ini kan sudah mengganggu kita di masyarakat nih. Khususnya bukan cuma netizen aja yang ngomong tentang masalah isu konspirasi pandemi COVID-19, tapi juga di beberapa media saya baca. Contoh mungkin ada media nasional, salah satu media nasional itu mengangkat tentang konspirasi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membentengi diri atau komunitas kita membentengi diri soal isu konspirasi yang beredar sampai saat ini. Bahkan sampai new normal ini isu konspirasi itu tetap bergulir. Katanya ini buatan dari negara Barat, dari negara Timur, dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oki atas pertanyaannya. Ya, saya kira singkat ya, jelas dan bisa langsung jawab masalah konspirasi baik dunia nyata maupun media terkait dengan persaingan antara dunia Barat dan dunia Timur. Saya pikir negara yang dimaksud sudah kita pahami. Silahkan. Pertama ini ya, dalam konteks saya misalnya di Kementerian Pertahanan, kami tentu kan melakukan penyelidikan dan pengumpulan data ya terkait dengan ancaman istilahnya. Ancaman itu ada ancaman militer, ada ancaman nirmiliter, ada ancaman hibrida. Ancaman hibrida itu gabungan antara ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter itu adalah seperti ancaman ideologi, kemudian ancaman biologi, ancaman cyber dan macam-macam. Nah, sepanjang pemahaman kami, kecenderungan COVID-19 itu adalah kecenderungan wabah yang alamiah. Artinya dia tumbuh secara alamiah, dia menyebar
secara alamiah karena ada proses interaksi manusia yang cukup luas. Misalnya sekarang kan manusia interkoneksi, artinya terkoneksi dengan cepat melalui transportasi udara dan sebagainya. Semua peradaban, semua negara itu terkoneksi satu dengan lainnya. Tidak ada yang tidak terkoneksi. Nah, berangkat dari tren itu, kita tidak menemukan ada bisa berkesimpulan, ada konspirasi misalnya ini sengaja dan sebagainya. Kita tidak bisa membuat kesimpulan itu. Jadi saya tidak menjawab tidak benar atau tidak salah gitu loh. Jadi tapi saya menjawab kita tidak bisa mengkonfirmasi apakah itu konspirasi atau tidak. Yang jelas penyebaran COVID-19 itu terjadi secara alamiah. Nah, kalau kemudian ada perang politik di tengah pandemi, kalau kita lihat misalnya Amerika dan negara-negara Eropa, beberapa negara Eropa menuduh Cina karena sebagai sumber awal epicentrum wabah dan sebagainya. Kita melihat itu sebagai upaya politik ya di tengah situasi dunia dan hubungan antar negara Amerika dengan Cina yang semakin panas gitu. Nah, dalam konteks konspirasi, apakah ini sengaja sebagai senjata biologi misalnya, kita tidak bisa mengkonfirmasi itu. Yang jelas perspektif kita sampai dengan detik ini adalah bencana kesehatan, ini wabah sama seperti wabah PES dulu, kemudian wabah flu Spanyol dulu tahun 1917, 1918, 1919 itu juga memakan korban hampir 50 juta loh. Dan pada saat itu juga sedang Perang Dunia Pertama. Dan Perang Dunia Pertama justru usai karena ada wabah ini. Artinya waktu Perang Dunia Pertama pilihan dunia itu tidak berperang lagi, tapi kemudian mereka membangun solidaritas dengan cara berdamai. Nah, itu meninggal 50 juta orang. Nah, wabah itu katanya dia kalau bicara tentang para ahli-ahli wabah menyebutkan dia bisa terjadi satu abatan gitu segala macam. Nah, kita berkesimpulan pada saat ini ya wabah ini adalah wabah yang alamiah, bencana kesehatan. Begitu Mas Oki. Terima kasih Bang Daniel. Waktu kita masih cukup dan masih ada ya kurang lebih ya masih 15 menit ke depan ya. Bagi yang mau bertanya silahkan untuk memberikan tombol reaction. Pak Mujahid ya. Pak Mujahid, silakan Pak Mujahid. Unmute dulu Pak, unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi agak terlambat untuk bisa bergabung di kajian ini karena di rumah ada tamu yang hadir. Namun saya tentang tauhid sosial ya. Bagi orang yang beriman itu akan senantiasa berhusnudon ya, berbaik sangka. Apapun yang terjadi, kalau ada musibah yang datang, maka orang beriman sadar sepenuhnya bahwa itu semuanya ada hikmahnya. Ya, seraya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kalau orang beriman itu mendapatkan rezeki yang melimpah, sukses dalam hidupnya, kemudian karirnya cemerlang, tidak menjadikan orang beriman itu sombong. Seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebaliknya bagi orang-orang kafir itu ya senantiasa
berburuk sangka. Ya, apabila ada musibah yang datang, dia kemudian mengeluh, mengapa Tuhan itu menurunkan musibah yang seperti ini? Ya, kalau ada rezeki yang melimpah, sukses hidupnya, sombong hidupnya. Ini adalah semata-mata karena kecerdasan saya, karena kepandaian saya, karena lobby saya dan sebagainya. Nah, ini dua hal yang barangkali sangat berbeda. Nah, ini kaitannya dengan barangkali musibah saat ini ya. Adakah korelasinya banyaknya pencuri ya sekarang yang barangkali semakin meningkat ya, jambret, kemudian apalagi begal, ya perampok. Adakah korelasinya dengan musibah pandemi yang barangkali mengakibatkan banyak kesulitan-kesulitan ya, pekerjaan ya, banyak orang di PHK, ekonomi juga. Nah, ini apakah ada korelasinya dengan itu? Kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan ada Ali bin Abi Thalib ya kalau nggak salah itu mengatakan bahwa kejahatan yang terorganisir itu akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir ya. Dan ini barangkali menjadi poin kita bersama untuk ya agar kita menjadi solid ya, Muslim yang mayoritas di Indonesia ini menjadi solid, menjadi kuat. Ya tentunya kita memperbaiki kekuatan kita ya agar lebih kuat terorganisir, tidak hanya satu golongan tapi golongan-golongan yang lain itu menyatu menjadi sebuah kekuatan yang barangkali ini masih belum dirasakan di Indonesia. Ya, masih banyak ego sektoral ya, kepentingan-kepentingan sesaat yang kemudian belum bisa menyatukan kekuatan antara Muslim yang satu dengan yang lainnya. Dan ini kita rasakan ya di Indonesia, kebijakan-kebijakan banyak hal itu belum berpihak kepada umat Islam yang mayoritas. Nah, ini menjadi hal yang penting. Nah, bagaimana barangkali kalangan-kalangan muda, pemuda-pemuda Islam ini tugasnya untuk bagaimana kemudian kekuatan Islam itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencatat ada dua pertanyaan. Yang pertama kaitannya dengan sikap seorang mukmin terhadap musibah yang selalu husnuzon, ya hikmah dibalik daripada musibah. Pertanyaan yang pertama, adakah korelasi antara kejahatan yang berkembang ya, yang telah disebutkan tadi, pencurian, penjamretan, perampokan dan sebagainya, dengan musibah sosial ya, atau bencana sosial yang terjadi pada saat ini, yaitu wabah pandemi COVID-19. Yang kedua, kaitannya dengan masalah jam'iyah, masalah as-sof ya, yaitu menurut Ali bin Abi Thalib itu kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, saya pikir dua poin ini penjelasan telah disampaikan. Bang Dhanil, silakan. Pertama saya bicara melihatnya dalam konteks saya melihatnya dalam konteks hikmah saja lah ya. Setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya, gitu ya. Ada ibroh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Misalnya wabah COVID-19 ini, menurut saya justru ada pembelajaran yang banyak bisa kita ambil dari peristiwa COVID ini. Misalnya satu, tumbuh solidaritas yang masif, gitu, terutama di kelompok masyarakat.
Kemudian kedua, kita semakin disiplin, kita dituntut untuk disiplin. Kemudian ketiga, kemudian kita semakin higienis, semakin bersih. Kita dituntut untuk semakin bersih, hidup kita semakin bersih. Kemudian keempat, ada tatanan yang berubah. Coba kita pelajari ya. Hampir semua wabah yang terjadi di dunia dalam sejarah kita, kalau nanti jamaah sekalian coba baca tentang sejarah wabah, tinggal Google saja, pasti selalu ada perubahan-perubahan mendasar pasca wabah. Setelah wabah itu berlalu, ada perubahan-perubahan mendasar, mulai dari teknologi, mulai dari kehidupan masyarakat. Nah, saya berharap warga Muhammadiyah itu bisa ambil ibroh dan mempersiapkan diri untuk hidup setelah wabah ini berlalu. Misalnya tadi, kita harus lebih higienis. Misalnya gini, secara ekonomi, kehidupan ekonomi kita juga akan banyak berubah. Industri berbasis online itu akan terus berkembang secara masif di satu sisi. Di sisi lain, kualitas seseorang itu akan sangat ditentukan tidak dari sekedar kehadiran fisiknya, tetapi kemampuan dia mempengaruhi dan berkontribusi itu melalui sarana-sarana online seperti ini. Besok banyak perusahaan mungkin tidak membutuhkan kantor dalam yang lebih besar, tapi kemudian mereka membuat kantor yang sangat terbatas dan orang bisa bekerja melalui video conference seperti ini. Jadi artinya ada perubahan kebiasaan-kebiasaan baru dan peradaban-peradaban baru. Dan warga Muhammadiyah harus berkontribusi dan harus siap menghadapi perubahan itu. Menurut saya hikmah, kita cari hikmahnya. Setiap apakah ini adalah peringatan dari Allah dan sebagainya, itu terlepas dari tafsir yang Pak Cucak bisa buat terkait dengan itu. Tapi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana menangkap hikmah dari semua peristiwa tersebut. Kemudian kedua tadi apa ya Mas Yakub? Kebaikan, kejahatan yang terorganisir pasti, itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ya pasti. Oleh sebab itulah kenapa Mbak Dahlan membentuk Muhammadiyah ini. Jam'iyah itu tetap penting. Ayat yang mendasari Muhammadiyah ini berdiri itu juga menunjukkan bahwasannya kita butuh berjamaah dalam satu jam'iyah. Saya pikir tinggal bagaimana caranya kita memanage dan mensistematikakan dakwah kita menjadi lebih baik. Nah, itulah pentingnya kita semuanya berorganisasi, itulah pentingnya kita berjamiah. Saya pikir itu Mas Yakub, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk ini sebagai penutup, terima kasih untuk seluruh jamaah Muhammadiyah dan AMM di Kutai Timur, sehat selalu, fasabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dhanil telah bersedia untuk hadir di tengah-tengah pengajian warga Muhammadiyah Kutai Timur. Ya, karena telah ditutup, jadi saya selaku moderator itu tidak perlu lagi menarik sebuah kesimpulan. Hanya di sini saya kira dari materi atau tema yang kita angkat, saya mencatat tadi telah terjangkit ya di dunia ini 8 juta. Kemudian hampir yang jumlah meninggal karena COVID-19. Tentunya setiap kawasan berbeda-beda ya dengan resikonya. Itu sudah hampir 1 juta orang, 1 juta jiwa. Dan ini menjadi catatan bagi kita bahwasanya wabah ini apakah dalam tanda petik ada konspirasi atau memang, tetapi kita memang meyakini dan menerima bahwa ini adalah sebagai musibah yang menjadi bencana sosial ya berupa wabah. Saya kira terkait dengan hal mitigasi bencana dan sebagainya nanti itu menjadi urusan daripada
pihak yang berwenang untuk merumuskan. Dan kita sebagai warga Muhammadiyah tentu dengan semangat tauhid sosial yang kita gagas, dan Muhammadiyah sendiri merupakan produk daripada tauhid sosial dan merupakan kitab yang dihasilkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak pernah berakhir daripada episode penulisannya. Dan kita tentunya sebagai warga Muhammadiyah, sebagai seorang mukmin, ya tentunya juga bisa mengambil hikmah daripada setiap musibah yang kita dapati atau yang datang kepada kita. Dan seperti yang dikatakan Pak Mujahid tadi, bahwa seorang mukmin selalu husnuzon dengan setiap apa yang diberikan kepada dari Allah kepada hambanya, termasuk musibah yang kita hadapi secara global ini. Dan saya selaku moderator, saya kira apabila ada kurang lebihnya sesuatu yang kurang berkenan, saya secara pribadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin apabila ada yang lain yang akan bertanya, saya kira kita menarik, tetapi waktu juga yang membatasi kita semua. Dan kami kepada seluruh warga yang hadir, apakah dari Kutai Timur, dari luar Kutai Timur, ya kalau kemarin 10 hari yang lalu Bang Dhanil ngisi di Kabupaten Berau, ya ada insiden mati lampu. Jadi dan alhamdulillah di Kutai Timur kita bisa lancar dan segala sesuatunya telah kita siapkan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.